ke-13 tahun jadi kenabian, beliau diisrokan dan dikerjakan oleh Allah. Sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj terlebih dahulu, ya, karena ini permintaan seorang makhluk besar, apa? Langit. Karena si langit nang ini dengan bumi pernah artinya secara saling mengagungkan. Ujar langit, wahai bumi, akulah makhluk yang mulia. Jadi ujar bumi, nah mana mulianya kan? Sebab di tempat bumi ada bintang, ada bulan, ada matahari. Jadi ujar bumi, aku dua lebih mulia daripada ikan. Kenapa? Sebabnya di wadahku, di tempatku, di bumi ini ada dua. Di tempatku tuh ada orang alim, ada masjid, ada musola, ada langgar, ada madrasah dan lain sebagainya. Sebab masjid dengan musola segalanya itu bagaikan matahari dan bulan bagi ahli langit. Terang kelihatan. Yang menerangi ahli langit adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, musola, madrasah dan rumah-rumah orang-orang. Nah, itu terang langit. Lain bangunan yang seperti hotel itu tinggi itu menerangi langit ada, nah itu belum tentu. Apalagi bangunan hotel-hotel yang tinggi yang di tempat maksiat, maka diibaratkan awan yang sangat hitam dan gelap. Nah, Allah itu di langit itu. Jadi udah langit ada Allah yang mulia daripada bukan di tempatku wahai bumi, aku yang lebih mulia. Di tempatku itu ada para malaikat yang belum pernah berdosa. Nah, dan apabila itu malaikat sujud, ujar Allah setahun seumur itu sujud terus. Apabila artinya akan membaca zikir sampai hari kiamat berzikir karena suatu dosa. Kalau bumi pakai apa itu gawiannya makhluknya itu berdosa. Jadi ujar bumi itu mulia aku langit. Kenapa mulia? Sebab di tempatku itu ada yang mulia para nabi dan para rasul. Kalau malaikat ikan berzikir sampai hari kiamat cocok aja kada berisian, artinya nafsu. Kalau manusia kan nafsu berakal. Kalau malaikat akal aja, nafsu dada, cocok aja kalau malaikat kan bermaksiat. Tapi melihat nabi dan rasul beramal beribadahnya, walaupun satu rakaat membandingi 1000 rakaat para malaikat. Kalah. Lalu berkata, mulia aku tua ujar langit. Kenapa sebabnya? Sebab di langit ini adalah ada surga, ada neraka, ya. Ada segala keindahan bidadari. Jadi ujar bumi, mulia aku tua. Kenapa sebabnya? Sebab di bumi ini ada nabi dan rasul yaitu akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu umatnya. Apa sebabnya? Sebab Nabi kita itu adalah makhluk yang paling mulia daripada segala makhluk. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, khalaqtu kali ajali wa khalaqtu asya ali ajalika. Engkau jadikan wahai Muhammad karena aku, dan aku jadikan seluruh alam karena engkau Muhammad. Jadi alamnya ini semuanya itu langit, bumi, dan surga segala termasuk diri kita adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia baik, yang paling mulia adalah jadi umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang hebatnya.
Ini pian baca sholawat, man sholat sholatan sholat asro. Barang siapa baca salawat, barang siapa baca sholawat satu kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah membalas 10. Kalau dia baca sholawat 10, Allah balas 100. Kalau dia membaca 100, Allah balas. Amal baiknya ini adalah Allah membaca 100 adalah mendirikan Allah bagi orang itu surga. Mendirikan adalah bangunan di surga. Jadi dia baca sholawat 100 kali, biasanya gedung dia di surga. Kadang-kadang kada dia baca sholawat nang itu kada berongkos. Allahumma sholli ala Muhammad dapat pahala pian 10. Apabila 100 pian dapat pian gedung di surga. Kadang-kadang kada bahasa sholawat nang ini kada berongkos pian. Di mana pian hendak tidak mengenal waktu, kada mengenal tempat pian hendak begawi sambil menuju sebuah Allahumma sholli ala Muhammad. Pada buahnya itu dapat pahala pian, dapat pian duit. Jadi dua tahun sampai 10 pian tanda itu 10 kali sholawat sampai 100 itu 100 kali dapat duit, dia dapat amal. Luar biasa. Melihat keadaan gak itu baik, si langitnya itu meminta kepada Allah. Beribu-ribu tahun berdoa kepada Allah. Minta artinya diinjak langit ini oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi mi'rajnya dia. Terjadi mi'rajnya itu adalah tahun ke-13 menjadi Nabi. Ketika artinya beliau tidur, artinya berbaring di Masjidil Haram, riwayat antara tidur dan tidak berbaring di sini. Pada tengah-tengah malam tiba-tiba datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, waalaikumsalam ya Rabbul Alamin. Ada apa nih? Lalu ditariknya tangannya mulia itu, wahai Muhammad, kita berjalan ke mana? Ke hadirat Rabbul Alamin. Lalu Rasulullah dibawa ke suatu tempat, yaitu di sumur jam-jam. Lalu beliau berbaringkan di suatu riwayat, beliau artinya dikerjakan operasi. Jadi operasinya itu satu riwayat itu antara di bawah itu leher, di atas pusat. Kadang merasa sakit sih, dan operasi di belahnya itu, yang dikeluarkan itu hatinya. Mbak dikeluarkan hati itu apa maksudnya? Untuk dibersihkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. Lalu dicuci oleh malaikat Jibril pakai air jam-jam dan air Kausar. Jadi dibersihkan itu artinya tempat wawasan setan. Jadi setiap manusia biasanya pakai hati ini wawasan setan itu. Jadi setan itu kepada manusia kadang berbanda, langsung berbanda aja engkau jangan sholat, engkau jauh dekat, nangkat kadang itu ya. Iblis setan itu kadang berbanda, nang berbanda di manusia. Ini Pak. Tapi ada nang setan nang berbanda nang itu kayak antuen ya. Lasit setan juga Pak. Manusia sebenarnya ketika dia setan berbanda dada. Iblis setan ini adalah menggodanya, mengawasi hati pian. Seperti pian yang beramal kebaikan dan sedekah pian. Dan sedekah dari masjid. Duit pian banyak. Ribuan ada, 5 ribuan ada, 50 ribuan ada, ratus. Kalau pian anak bersedekah, dibisikinya jangan bersedekah. Nah, kamu sedekah bulu-bulu, maka singalihan kamu mau duit deh. Mau duit singalihan, kalau usah bersedekah habis duit. Tapi tatap aja pian bersedekah, dibisiki lagi. Ayo jangan sedekah, tapi jangan gana-gana lah. Pilih aja, paling 5 ribu. Dibisiki. Seorang tatap aja menjuhut nanggana. Siapanya dijual 50 ribu disedekahkan kalau dirokan disikat setan, tetap aja setan tetap disini. Kalau ikan sedekah 50 ribu ayo aja, baik aja ikan. Tapi lah pada hilang orang aku ini bersedekah 50 ribu. Kenapa sebenarnya supaya pahala itu artinya rusak. Kadang-kadang ada orang rajin sedekah tapi lupa pandir.
shadaqatum bil manni wal adha. Jangan engkau hancurkan sedekah engkau dengan berkata-kata atau menyakiti itu sih yang disedekahi. Ada orang yang minta tolong, assalamualaikum, waalaikumsalam, nak tolong, pengen minta tolong. Kalau pengen ada keikhlasan, jadi jangan memberi tolong tuh, ikam aja. Kamu aja yang harus minta tolong berapa kali? Bosan sudah. Coba pantai orang kerja, bujur. Namanya hal minta aja. Kayak ini ada tenaganya apabila mau bekerja tuh bosan. Ayo jadikan anak bantu nah, barasnya, sakarung, bawa aja masak di sana. Dibari aja, tapi dimarahi dahulu gitu. Nah itu sedekah itu tuh ada pahala ya, apa sebabnya memberi tapi sambil sari, sambil marah. Nah itu. Jadi Allah bersiap di Rasulullah SAW dari wawasan setan diisi oleh Jibril dan Mikail ini di 5 macam baik. Pertama ilmu, kedua iman, yang ketiga Islam, yang keempat ihsan, yang kelima ilim. Pada Rasulullah SAW ada diisi segala macamnya. Beliau adalah makhluk sudah suci, cuman berisyarah kepada umatnya. Artinya yang pertama kita harus mencari ilmu. Ilmu dahulu kan baik dahulu. Kalau pian nak beribadah, ilmu dicarinya. Kalau pian nak berusaha, ilmu dicarinya. Sebab ilmu nang ini utama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man arada fa'alaihi bil ilm. Cari dunia ilmu, akhirat ilmu, dua-duanya harus berilmu. Lain dua bang orang yang berilmu dengan ngadai. Orang yang berilmu ini pegawai kan pakai ilmu, biar ulur tapi dana gaji. Coba orang yang pintar nih, nambah duit bebas daerah ya. Sampai nang apa Palu udah orang sini sampai ke kulit Anda dapat duit, tapi kan lain juga karyawan dengan malu catat saja, balik catat tuh langsung ambil laporan sana, tunjuk aja apa sebenarnya lain ilmu kadar, ilmu dicari ya, utamakan. Nah, biar kalau nak amal beribadah cari ilmunya. Jangan ben beramal nang kada ilmu kada buku. Ini banyak kayaknya orang beramal kada ilmu kada buku. Buku baik di mana di kafe, di laptop, di mobil itu kurang pas. Biar ada di kampung dulu kayak itu. Belajar ilmu kekuatan batin apa diamalkan. Saya amalkan sekali kasukan dia. Iblis masuk amuk pada mereka. Kada kasukan dia. Ada kamu pokoknya 3 hari 3 malam awal ada dengan anak sekalinya datang lawan dulu apa udah banyak dari ini apa makan suka pada lihat ya mengamalkan kita mengamalkan amalan yang ada di HP yang sama betul kayak itu ini banyak kayaknya dari dan gitu lah. Nah jadi kalau ilmu makanya pian man talaba baban minal ilmi wairun min ibadah sanatin. Pian belajar aja satu bab dalam ilmu itu sama kayak ibadah sanatin. Satu bab aja satu huruf aja pian belajar dalam ilmu agama itu kayak ibadah setahunan. Jadi hebat ilmu nang ini lebih utama daripada amal. Ketika Rasulullah SAW ke Masjidil Haram, dia ke Masjidil Haram bertemu iblis. Jadi iblis itu mundar mandir baik. Ditanya oleh Rasulullah, wahai iblis kenapa kamu ini mundar mandir? Oh ini ya Rasul, saya ini mau masuk ke Masjidil Haram. Mau apa? Mau menggoda orang yang sembahyang. Masuk aja. Kenapa kamu kalau masuk? Saya ini takut ya Rasul sama siapa? Orang yang tidur pas di pinggir pintu. Kenapa ya Rasul orang yang tidur takut? Orang yang sembahyang karena takut, wahai iblis. Orang yang tidur itu orang alim. Orang yang sembahyang itu orang butuh. Kalau orang alim
bangun nah celaka. Apabila orang bodoh tidak sembahyang, disenggol sedikit berantakan sembahyangnya. Ya, kalau orang alim nah baik. Maka ujar Rasulullah berkata, an-naumu alim khairun min ibadah, khairun min ibadatil jahil. Gurinya orang alim baik, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Makanya kita perlu berilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Kenapa maka ilmu berdahulu dimasuki? Pertama ilmu. Sesudah ilmu lalu kita mengetahui menjadi iman. Sesudah menjadi iman lalu menjadi Islam, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, mengerjakan haji. Karena itu buah daripada iman. Lalu ihsan, lalu ilmu itu akhlak. Akhlak daripada buah daripada ilmu. Oleh karena itu ilmu ini baik hidup menjadi mudah. Karena iman hidup menjadi terarah. Karena seni hidup menjadi iman. Jadi kita kan hanya saja mendengar mau dihaksi. Melihaksi itu kan artinya belagu, belagam, karena belagu, belagam nyaman kedengarannya ya. Berseni. Ilmu karena menjadi mudah gara-gara ilmu biar mudah. Apa ya? Inilah teknologi canggih, teknologi modern, teknologi luar biasa. Kabar apa aja di Jawa, kabar apa aja di luar negeri. Hari ini, detik ini kita mengetahui. Mulai layar televisi, mulai layar HP, karena kecanggihan karena kemodernan. Tapi hati-hati pian menggunakan HP ini. Kurang-kurang pian bisa celaka. Coba wayah ini lah pian lah kemodernannya pian. Pian di rumah tuh besian anak 5. Besian anak lah 5 rumahnya, anak 2 dengan pian. Nang 5 ini besian HP semua, bekating-kating semua. Jadi ada orang nang gak bisa pisah kalau HP. Guring ketiga nak makan HP, nak mandi HP, takutan dan dalamnya tuh nak. Boleh aja apa yang positif. Tapi kalau digunakan dengan negatif menimbulkan dosa. Banyak orang lain ada skandal terlibat seorang suami berantakan mau berjaga. Apa sebabnya? Gara-gara HP itu tadi bukan HP-nya artinya kan nang salah dia, nang salah menggunakan. Ada sedikit biar orang nang hancur rumah tangganya. Apa sebabnya? Karena gara-gara salah menggunakan media elektronik itu tadi. Jadi apabila kita punya betul menggunakannya sesuai bisa menggunakannya, orang menjadi pintar gara-gara elektronik. Orang menjadi cerdas, memudahkan usaha bisnis karena kemodernan itu. Tapi kalau salah, itu menimbulkan tidak bahaya. Makanya wayang ini mencari jodoh dia. Wayang ini sudah cari kan? Oh, di HP deketin cari jodoh. Mbak dilihat bina cocok hubungi dia. Mbak hubungi halo, bina suaranya mendayu-dayu malah woi. Mbak dilihat malampang gambar Mbak dilihat lang woi cantik cocoknya. Mbak cocoknya itu lalu perjanjian. Sesudah perjanjian ketemuan dia. Sudah ketemuan tak lanjut nampak lain daripada di HP dia orangnya. Maka sudah lemas padahal sudah. Nah inilah padahal menurut agama itu pada boleh kamu dengan syarat-syarat orang yang menjadi jodoh berbeda. Nah apa sebabnya? Sebab kita pertama dilihat dahulu apa keturunannya, kita lihat artinya agamanya, kita lihat artinya kan rupanya, kita lihat artinya hartanya. Ini merupakan dilihat ya, dilihat. Nah itulah artinya kehebatan
Lalu Rasulullah SAW sesudah dioperasi, sesudah dimasuki ilmu nang lima macam tersebut baik, lalu dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa ke suatu tempat nang mana itu dihendaknya buruk, lalu dinaiki oleh Rasulullah SAW. Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri. Jadi buruk itu artinya suatu artinya binatang, tapi bangilnya di sorga dia. Suatu kendaraan yang cepat itu kendaraan di sorga. Jadi rupanya kayak manusia, bentuk tubuhnya kayak unta, kakinya itu kayak kuda, buntutnya itu kayak kuda. Jadi di dalam sapaknya itu artinya di dekat pahanya itulah itu di situ ada sayap kepala. Jadi apabila kita berjalan mengapakan itu sayapnya capaknya itu seburuknya itu sejauh pandangan mata. Sekali selangkah cek sejauh pandangan mata. Pandangan kita itu kalau memandang kan orang yang normal 50 km sekali melangkah, sekali cepat saja. Jadi waya ini pun ada kendaraan cepat pesawat ke Tanah Suci di 9 jam lebih cepat kali dari pesawat itu kan. Nah, apa sebabnya? Sebab Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau perjalanan berkuda 3 bulan. Nah itu ada sampai 5 menit sudah sampai. Kejadian Isra wal Mi'raj ini sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra itu tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi masuk zat Allah lalu mengerjakan hamba. Artinya Rasulullah tadi Isra dan Mi'raj itu bukan rohnya, tetapi badan dengan rohnya. Sebab kalimatnya abadihi hamba. Makanya yang jadi hamba itu, yang jadi hamba adalah Muhammad. Kalau pian-piannya artinya kada hamba, yang jadi hamba adalah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu kita bergantung kepada Rasulullah, maka kita ikut keselamatan menjadi hamba. Makanya kita tiada ada lagi jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat, hanya mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada lagi jalan lain. Lalu di dalam Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat sekelompok orang yang bertanam. Cocok tanam baik, cocok tanam itu artinya bahasa itu nanam bani. Tapi nanam bani ini aneh. Ketika ditanam, begitu tumbuh suburnya, begitu berbuah, begitu mengatang. Ya Rasulullah, wahai Jibril, tamsil apakah ini? Jadi wahai Jibril, wahai Muhammad, itu umat engkau nanti akhir zaman yang melaksanakan kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut di dunia sampai akhirat. Kebaikan apa? Kebaikan apa aja Pak? Yaitu kebaikan diantaranya orang yang selalu mendarmakan hartanya di jalan Allah. Artinya bersedekah. Makanya bersedekahnya ini biarlah kalau biar mengelillahi ta'ala biar, maka fungsinya itu luar biasa. Pertama, sedekahnya ini dilipatkan ganda pahala. Yang kedua, sedekahnya ini adalah menambahi umur. Ketiga, sedekahnya ini adalah menolak bala. Keempat, sedekahnya ini adalah menambahi rezeki. Menambahi rezeki. Jadi dalam suatu riwayat yang Nabi Sulaiman alaihissalam itu setiap Jumat kedatangan tamu, tapi tamunya bukan manusia yang malaikat Israel. Penyakit apa? Malaikat Israel itu malaikat mencabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu berupa manusia. Man anta, siapa engkau? Anak
pian nang kasih ini apa hajat hanya mencabut nyawa ulun kan? Ada kan mencabut nyawa pian ulun juga jarang banyak ya. Ayo ya kayak itu pandai artinya bersurat tiba-tiba ada orang lewat. Jadi orang menanya Jibril, malaikat Israel, wahai Sulaiman, orang yang lewat umurnya seminggu lagi mati, seminggu lagi umurnya. Ayo lalu permisi malaikat. Sebulan kemudian bertamu lagi malaikat Israel, bertamu lagi. Pandai sekali orang itu lalu lagi. Jadi oleh Nabi Sulaiman, wahai Israel, minggu semalam sudah sebulan kemudian kamu menceritakan bahwa orang itu seminggu lagi umurnya, tapi hidup aja orangnya. Jadi ujar Israel, benar, orang itu masih hidup. Ketika 7 hari lagi anak buahku mau mencabut nyawanya, sehari kemudian beliau sedekah ke orang fakir miskin, maka Allah menambahi umurnya jadi 7 tahun. Kemudian kalau panjang umur banyak bersedekah ya. Nah panjang umur kalau bersedekah ya itu jangan datang anda. Tapi ada orang kawan Allah rajin sedekah tapi lekas mati, itu lain urusannya. Jadi sedekahnya itu bukan menambahi umur tapi mana pian artinya sedekahnya itu mana menggasak perhatian. Ada orang yang bersedekah, niatnya sedekahnya itu hendak ditambah rezeki sedekah. Ketika sedekah orang yang itu tuh hendak pulang, artinya hendak berangkat ke Singapura. Jadi seminggu kemudian beli tiket Pak, beli tiket. Sesudah beli tiket, waktunya itu datangi. Sesampai ke bandara terkejut, apa sebabnya? Tiket yang dibeli ternyata pesawat waktu kami sudah terbang berangkat ketinggal Pak. Maka kata saya ke Singapura itu berdua lagi bini berapa menitnya itu? Terkejut ya, artinya sarik ya, artinya kan marah. Lawan artinya pelayannya itu, kenapa ini pesawat ini cepat benar terbang? Padahal saya baru aja datang, waktunya ini tepat, waktu maka sudah dulu. Jadi ujar kata pegawai di pelabuhan itu, di kendaraan itu, ini bukan artinya jam yang salah, jam sampai yang lambat, jam di sini tepat aja, karena biar jamnya lambat. Nah jadi biar tertinggal. Kalau kayak itu harus diganti, karena bisa payah sudah terbakar itu, bukan kesalahan kami, kesalahan sampean artinya terlambat datang. Sarik artinya anak ini 10 menit kemudian pesawat yang terbang itu dikabarkan jatuh payah. Kayak panang tadi yang saya itu ampih langsung aja alhamdulillah selamat. Coba umpat aku mati. Tidak ada orang buat pesawat yang hidup semua. Kalau hidup tuh balik deh, langsung gugur tuh sekurang-kurangnya hancur. Bahkan itu alhamdulillah karena berkah hendak artinya berangkat pulang ke Singapura itu bersedekah dahulu. Maka sedekah itu adalah as-shadaqah tudfa'ul bala. Sedekah itu artinya menolak bala. Kita bala silakan bersedekah, karena sedekahnya itu jaga syariat akan bersedekahnya itu bisa menaiki pesawat, bisa tumpat dua, mati dong. Karena itu sedekah. Padahal niatnya itu sedekah anak menambahi harta diberkahi karena artinya terdesak, maka sedekah Allah juga untuk menjaga bala. Makanya kan sedekah itu pokoknya sedekah aja. Fungsi sedekah itu menambah umur, menolak bala, menambah rezeki, menolak mati yang ada baik. Ya, jangan ini, jangan berantakan lah sedekah. Ada orang yang bangkrut,
miskin kan sedekah tadi gimana aja. Tapi kan sedekah itu ada macamnya pian. Ada yang pahalanya tuh 100 kebaikan, ada pahalanya 300 kebaikan, ada pahalanya 700 kebaikan, ada pahalanya 900 kebaikan. Ya lo pilih aja. Sedekah yang 100 kebaikan apa? Sedekah ke fakir miskin nang memerlukan 100 kebaikan. Sedekah yang artinya yang 300 kebaikan itu sedekah lawan siapa? Nah, itu sedekah lawan keluarga. Lawan artinya kakak kita, adik kita yang memerlukan, itu 300 kebaikan. Nah, 300 kebaikan sedekah lawan siapa? Lawan orang tua. Lawan orang tua kita. Jangan orang tua itu lah mengutangkan ini nak mak atau abah perlu duit berapa? Seadanya ya kalau ada 300. Nah, jangan mengutangkan 300 lawan dan mengutangkan dan mengutangkan dibalik. Kalau mengutangkan itu bisa terbakal gimana adanya kita. Kalau udah ada kuitan kita hidup kita. Kadang-kadang kita tuh salah kesana kemari jarah wali-wali mencari keramat. Kuitan yang ada keramat di rumah kalau diharumi itu salah. Kenapa sebabnya? Karamah kuitan itu dibandingannya 70 wali. 70 wali. Kalau dia mau hidup di dunia ini, kadang mau hidup tuh kadang nih kayak ini aja. Kerja sudah ke Sumatera, kerja sudah ke Kalimantan, kerja kayak ini. Jangan-jangan hidup kayak orang kaya, yang ada hutang aja. Maka sudah orang alim, jarang kembali. Berarti pian ada kesalahan kan? Nah, apa kesalahannya? Berarti orang tua pian. Baik pian lawan orang tua. Jadi orang Tuhan ini perlu. Jadi orang Tuhan ini ada 3 pian. Orang tua yang melahirkan, ya, yang membesarkan kita. Orang tua, mertua. Orang tua didik, yaitu guru. Nah, itu orang tua itu 3 pian. Jadi orang-orang tua ini pian jangan salah. Kalau orang kita baik, kalau orang tua kada baik jangan dibuat pian. Jadi mertua itu kan sama aja harus baik. Harus baik jangan lain-lain. Yang utama artinya orang tua guru, orang tua bidik. Nah, jadi kalau sedekah yang 900 itu artinya sedekah kepada guru. Dan guru itu harus jujur kita bisa anak telah disekolahkan, dilajari lawan guru. Bubujo lawan guru itu perhatikan. Jangan anak mengaji lawan guru. Kada diharani guru ya. Guru ini kada diharani anak semua. Kayak pintar, nah ada bermanfaat yang guru diutamakan. Nah, jadi 3 nang ini itu pian harus benar-benar. Kalau pian nak hidup pian mungkar, hidup pian artinya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho bil walidain suhtullah bisuhtil. Ridhonya Allah ada ridho bapak dan bencinya Allah itu ada benci di dunia. Jadi keramat hidup. Kalau udah orang hakikat itu artinya Tuhan yang nyata. Nah, itu dahulu pian kita kalau kita mencari doa awalnya mak bah awalnya apa usaha bikin lawan kita itu dia kita kerjakan insyaallah insyaallah bukan ini orang main nak begawi kesini kerja doakan ujar kita jangan nanti dan mengerasi jangan ya. Kalau dia kita dia itu insyaallah dia dapat kebahagiaan. Nah itu ibu-ibu bapak-bapak muslimat rahimahullah, karena ini waktu ini mendung ya, dan penelitian ini mungkin jangan terlalu lama ya, kata bapak kita walaupun sedikit kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lalu kita ambil hikmahnya lalu kita pakai ilmu. Jadi dalam perkataan dulu kalau ada salah dan hilaf mohon maaf, minta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wal musallina wal musallina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil amarna wa sahih salana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa sin amalana wa sa'at yaqna wa min khairi qaribna wa min sa'in kunna fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal salamah wa abwaabal sihah wa abwaabal syarah wa abwaabal jannah. Allahumma inna kulli bala'in min wa nabiyin wa sarfin wa sarfin Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.